Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan topik kita yang sebelumnya, yaitu tentang atom dan molekul sebagai suatu tinjauan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia seperti yang kita tahu ada dua, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa prinsip dari ikatan kimia? Prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana agar unsur-unsur tersebut dia akan menjadi lebih stabil, seperti halnya gas mulia. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara ion yang positif dan ion negatif. Ion positif disebut juga dengan kation, dan ion yang negatif disebut dengan anion. Nah, bagaimana pembentukan kation dan anion? Nah, ini terjadi apabila pertama, kalau ketika kita sebutkan kation berarti dia bermuatan positif. Sekarang kita lihat Na dengan nomor atom 11. Nomor atomnya 11 berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa elektron terluar itu adalah 3s1. Ya. Maka dengan demikian ini belum stabil. Karena seperti yang kita tahu bahwa kestabilan yang dimaksud itu adalah seperti stabilnya gas mulia, di mana elektron valensinya 2 atau 8. Maka dengan demikian biasanya Na itu cenderung untuk melepaskan satu buah elektronnya. Jadi kalau ingin kita gambarkan sini, kulit pertama itu 2, kulit kedua itu adalah 8, kulit satu adalah ketiga adalah 1. Maka ini harus dilepaskan. Ya. Nah, elektron yang dilepaskan itu kita perhatikan di sini ya. 11. Angka 11 itu menunjukkan adanya proton 11 dan elektronnya juga 11. Sekarang berarti kalau kita lihat di sini berarti protonnya adalah menjadi tetap 11 karena proton tidak dipengaruhi. Sementara kalau elektron, ya, ini kalau kita perhatikan elektronnya itu awalnya 11 lepas 1 berarti menjadi 10. Maka dengan demikian kita bisa lihat bahwa kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah positif 1. Maka dengan demikian Na nanti dia akan cenderung membentuk Na positif 1 atau Na plus. Demikian juga dengan yang Cl. Ya. Cl seperti yang kita bisa lihat berarti konfigurasinya adalah 1s 2, 2s 2, 2p, 6, 3s, 2, dan 3p, 5. Nah, kalau kita lihat di sini berarti elektron valensinya adalah 7. Dengan demikian, kalau elektron valensinya 7, berarti dia punya kecenderungan untuk menambah satu elektron sehingga jadi 8. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita tulis, jadi di sini aja kita tulis 2, 8, 7. Ya. Nah, kalau demikian, maka kalau kita perhatikan di sini, ya, nantinya
dia membutuhkan satu buah elektron agar bisa stabil, ya. Nah, kebetulan kalau dia akan berikatan dengan Na, maka yang dihasilkan dari Na itulah yang akan ditangkap oleh Cl nantinya. Sehingga dengan demikian jumlahnya sekarang sudah 8. Jadi nantinya kalau mau kita hitung lebih lanjut, ya berarti untuk Cl berarti protonnya tidak dipengaruhi, berarti demikian jumlahnya 17, sedangkan elektronnya yang awalnya adalah 17 ini ya menjadi ditambah 1 menjadi 18. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah berupa negatif 1. Jadi angka positif atau angka muatan itu bisa dihitung berdasarkan jumlah elektronnya. Maka dengan demikian, apa yang terbentuk? Nah, di sini jelas ketika kita lihat di sini ya, yang terbentuk itu adalah berarti tadi sudah bentuk Na positif, kemudian Cl negatif. Ya. Nah, ini dia akan berikatan sehingga dia akan membentuk NaCl. Dan ini adalah berupa ikatan ion. Berikutnya adalah ikatan kovalen. Pada ikatan kovalen itu terjadi pemakaian bersama elektron valensinya. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat contoh tadi H misalnya, berarti konfigurasinya adalah 1s1. Nah, apabila H ini berikatan dengan H yang lain, ya, nanti kita akan berikan ikatannya seperti apa. Nah, untuk lebih memudahkan, biasanya kita menuliskan rumus Lewis dari H ini. Yang ditulis itu adalah elektron valensinya. Jadi kalau hal ini H hidrogen, berarti elektron valensinya adalah 1. Berarti kita tulis 1 titik aja. Contoh yang lain misalnya Cl, nomor atomnya adalah 17. Kita tulis dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, lanjut dengan 3s2 dan 3p5. Berarti kalau kita perhatikan di sini elektron valensinya adalah 7. Jadi kalau diperhatikan ya, banyak yang keliru menuliskan elektron valensinya itu adalah 5. Padahal yang dimaksud dengan elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Jadi 2 ditambah 5 berarti 7. Berarti kita menulis rumus Lewisnya itu adalah sini 7. Ya. 7 titik. Demikian juga unsur-unsur yang lainnya. Nah, maka ketika kita menulis ikatan kovalennya itu seperti apa, misalnya antara H yang satu dengan H yang lainnya, berarti nanti kita bisa tulis H elektron valensinya 1, sementara H elektron valensinya juga 1. Sehingga nanti dia akan membentuk ikatannya seperti ini. Sanda ikatan ini menunjukkan adanya 2 buah elektron. Kemudian contoh yang lain, ya, Cl dengan Cl, misalnya, ya, Cl dengan Cl yang lain. Nah, seperti yang kita tahu tadi sudah dihitung bahwa elektron valensinya itu ada 7, berarti sama elektron valensi Cl yang kanan juga 7. Maka dengan demikian dia tentu akan membentuk ikatannya itu adalah ikatannya di sini tunggal juga, ya, seperti membentuk Cl gini. Kalau mau ditulis secara ringkas berarti dia akan bentuk Cl2. Kalau dengan demikian ini adalah H2. Jadi prinsipnya di sini ya, kalau kita lihat sama persis seperti yang sebelumnya juga. Ketika kita membentuk ikatan kovalen bahwa elektronnya menjadi 8. Jadi kalau Anda hitung di sini
Sini ya. Untuk yang kiri 7, 8. Demikian juga kalau untuk yang kanan ya. Jadi kalau kita menghitungnya dua-duanya dihitung. Kita lihat contoh yang lain. Oksigen dengan nomor atom 8. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p. Nah, kita perhatikan di sini. Sini 8 ya, berarti ini 2p, 4. Berarti elektron valensinya adalah 6. Berarti lambang Lewisnya adalah O6. Nah, begitu. Ya. Bagaimana kalau ketika dia berikatan dengan H? Nah, berarti kalau kita lihat di sini O butuh berapa lagi nih? Kalau 6 berarti butuhnya 2. Ya. Berarti butuh 2. Sekarang kita dengan H. Kita tulis dulu. Ini O, ya. 1. Untuk membedakan boleh tanda ini diberi tanda yang lain agar kelihatan berbeda. Kita tanda silang di sini. Hanya untuk membedakan saja dengan O. Jadi kalau kita perhatikan dengan H di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah H-nya sudah stabil? Di sini jelas sudah, karena dia memiliki 2. Tetapi apakah O juga sudah stabil? Kalau kita hitung tentu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti belum. Karena belum berarti nambahin 1 H lagi. Berarti dengan demikian, nah nanti yang akan terjadi adalah dia akan berikatan dengan H yang lainnya. Ya. Dan kalau kita hitung, ya berarti H yang ini berapa? Sudah 2. Sementara untuk O sudah 8. Berarti sudah oktet. Dengan demikian ketika kita menghitungnya untuk O ya di sini sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti elektron yang berada di antara dua buah unsur maka dihitung baik terhadap O-nya maupun terhadap H-nya. Jadi kalau mau ditulis lebih lanjut berarti H ya, atau kita tulis dengan rumus ringkasnya H2O. Nah, demikian cara penulisan dari ikatan kovalen. Prinsipnya tetap sama antara ikatan kovalen dan ikatan ion, yaitu bagaimana agar elektron valensinya 2 atau 8. Kalau pada ikatan ion terjadi serah terima elektron, tetapi pada ikatan kovalen pemakaian bersama elektron. Jadi ini yang dimaksud pemakaian bersama. Berikutnya adalah menuliskan rumus Lewis dari senyawa yang akan kita tulis. Di sini adalah C26 dan C2Cl4. Jika diketahui elektron valensi dari C itu adalah 4, H itu adalah 1, Cl itu adalah 7. Sekarang yang pertama. Tentu yang pertama itu adalah kita bikin kerangkanya dulu. Berarti C ya. Dengan C, kalau kita melihat di sini jelas bahwa C elektron valensinya tadi adalah 4. Nah, kita perhatikan di sini bahwa elektron valensinya ada 4, berarti kemungkinan dia akan membentuk 4 ikatan juga. Jadi kalau kita lihat di sini, karena dia berkaitan dengan H, yang elektron valensinya 1, ya berarti kita tulis H dulu di sini. Ya, untuk membedakan. Tulis dengan titik. Ya, H. Nah, kalau kita hitung di sini jelas bahwa masing-masing H-nya itu sudah 2. Sementara kalau C yang di kiri itu sudah 7. Ya, maka dengan demikian kita tulis di sini untuk C yang kanan dengan tanda yang boleh beda di sini.
hanya untuk membedakan untuk yang punya yang C yang kiri dengan yang kanan. Berarti dengan demikian kalau sekarang kita perhatikan, berarti untuk C yang kiri itu sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara C yang kanan baru 5. Nah, karena H yang kita sudah gunakan udah 3, berarti masih H ada 3 lagi. Di sini adalah H. Kira-kira seperti itu ya rumus Lewis dari C2H6. Sekarang kita lanjutkan. Untuk C2Cl4 ya. Seperti biasa yang sebagai pusatnya adalah C sini ya, C. Kita perhatikan dulu di situ ya. Di sini jelas bahwa dia memiliki 4 buah Cl. Berarti kemungkinannya nanti ya, Cl yang terikat itu 2 di kiri ya 2 di kanan ya. Nanti kalau kita tandai 1, 2, 3, 4. Karena yang kita butuh hanya 2 buah ikatan dengan Cl. Ini adalah Cl. Dan demikian ini Cl juga. Dengan cara yang sama sebenarnya ya. Berarti kalau Cl ini sudah 8, Cl juga sudah 8, tapi karbonnya baru 6. Berarti di sini kita tambahkan 2 buah ikatannya ya. Ya, ini berikatan dengan Cl. Ini juga berikatan dengan Cl. Sekarang kita tambahkan biar konsisten. Jadi dengan demikian berarti di sini yang terjadi itu adalah C dan C-nya nanti akan berikatan rangkap 2. Dan kalau kita mau hitung berapakah elektron di sekitar C ini, yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga kalau C yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kalau mau kita tulis dalam rumus yang lebih ringkas berarti C, kita rangkap 2, C Cl dan Cl. Demikian caranya ya. Demikian kalau yang ini juga kalau mau kita tulis dalam bentuk rumus katanya CH. Sekarang kita lihat yang berikut. Elektron valensi dari H itu adalah 1, oksigen adalah 6, nitrogen adalah 5. Kita akan menuliskan rumus struktur Lewis dari HNO3. Ya, kalau seperti ini berarti kita mulainya dari N. N itu akan diikat oleh 3 buah O. Ya. Jadi dalam hal ini nanti N di sampingnya ada O dan O. Ya. Kemudian elektron valensinya berapa? 5. Ya. Jadi kalau 5 sebenarnya bisa dengan cara begini. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman kalau seperti ini nanti, kalau kita mau lanjutkan berarti sini 1, asumsinya 1. Nah, ini akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti akan ada yang radikal ini nantinya. Ya. Maka berarti asumsi ini tidak bisa digunakan gitu. Karena menyebabkan kalau rumusnya seperti ini, maka ini akan jadi ada yang tidak berpasangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk O yang ini ya,
elektron valensinya kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau secara keseluruhan berarti dia hanya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti dia tidak akan memenuhi kaidah oktet. Maka dengan demikian, maka tidak akan mungkin di sini dia akan mengalami ikatannya itu tunggal. Jadi mesti di sini nanti ikatannya adalah rangkap. Ya, jadi kita tulis dulu alternatif yang kedua berarti N. Kita tulis ya, karena ikatan rangkap berarti ini 2. Nah, ini O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, untuk O yang ini aja dulu. Ya. Sementara kalau untuk yang di sini ya berarti untuk N otomatis kalau yang kiri tidak masalah sebenarnya, karena kita akan tulis ini ya satu buah ikatan tadi seperti ini, berarti 6 1 2 3 4 5 6. Kita ke sini dulu, berarti dengan demikian O di sini ada 6 tambah 1 7, berarti kita tulis H di sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, N baru 1 2 3. Ya. Apakah mungkin kita taruh di bawah 1 di atas 1? Tidak mungkin, karena nanti ini tidak akan berpasangan. Maka ini harus ditempatkan pada tempat yang sama. Ya. Jadi dengan demikian, boleh di atas dua-duanya atau di bawah dua-duanya. Karena tempatnya tidak memungkinkan, nggak dempet sama yang atas, kita tulis di bawah aja. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita tulis di sini, kita tulis O. Nah, bagaimana agar dia O ini juga mengalami jumlah yang oktet? Nah, kalau kita lihat di sini N-nya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sudah 8. Karena ini sudah 8, maka tidak akan mungkin ada elektron O di sekitar antara N dan O yang di bawah. Maka dengan demikian, jadi kemungkinannya di sini adalah O-nya kita tulis di sini, elektron valensinya. Dengan demikian, secara tidak langsung sesungguhnya kita bisa melihat bahwa elektron yang 2 ini, nah itu juga hanya berasal dari N saja. Maka itulah yang barangkali juga pernah kita pelajari, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau mau kita cek masing-masing, karena kita misalnya cek masing-masing unsurnya, benar nggak sudah oktet? Di sini misalnya N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Demikian juga kalau O yang bawah, ya. 6 tambah 2, 8. Ya. Demikian juga kalau yang ini. Juga sudah sama. Jumlahnya juga 6 tambah 2, 8. Sementara kalau yang O yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Oktet semua. Ya, H juga sudah stabil dengan 2 buah elektronnya. Maka dengan demikian, ya, bisa juga kita menuliskan rumusnya itu, ya, berarti menjadi N rangkap 2, kesininya O, kesininya ada H. Kemudian di sini ada O lagi. Atau tadi disebut sebagai H, N, O, 3. Selanjutnya kita bahas tentang muatan formal. Kita perhatikan rumus Lewis yang kita tulis dari asam nitrat tadi. Kita perhatikan di sini, ya, ada O-nya ada 3. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, ya, perhatikan bahwa O di sini ikatannya adalah rangkap 2. O yang di kiri ikatannya memang tunggal, dan O yang atas juga tunggal. Tetapi O yang atas itu, kalau kita lihat lebih cermat, elektron yang digunakan untuk berikatan adalah berasal dari N. Sementara O yang di kiri itu berasal dari N dan O. Maka dari itu,
setiap O di sini jelas dia akan berbeda. Maka dari itu, untuk membedakan itu, kita nanti akan menghitung apa yang disebut dengan muatan formal. Bagaimana menghitung muatan formal? Rumusnya adalah elektron valensi dikurangi dengan jumlah ikatan ditambah dengan elektron bebas. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh. Contoh untuk yang O yang ini. Diketahui bahwa elektron valensi tadi O itu elektron valensinya adalah 6, N itu adalah 5, sedangkan H adalah 1. Ya. Jadi untuk O yang ini, ya, elektron valensi dari O jelas adalah 6. Dikurang. Berapa jumlah ikatan? 1, 2. Dikurangi 2. Berapa yang bebas? Bebasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Elektron bebas. Ini berarti sehingga sama dengan 0. Ya. Berarti muatan formal dari O ini adalah 0. Kemudian selanjutnya yang ini, ya. Elektron valensinya adalah tetap karena ini adalah N, elektron valensi dari O itu adalah 6, 6 kurang jumlah ikatan. Ya, ingat ya, bukan elektron, jumlah ikatan di sini adalah 1. Kemudian elektron bebasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau kita jumlahkan 6 kurang 7 min 1. Selanjutnya O yang ini, ya, elektron valensi O masih 6 kurang jumlah ikatan tadi ya, ke N nya 1 ke H nya 1, berarti 2. Elektron valensi elektron bebasnya 1, 2, 3, 4 tambah 4 sama dengan 6 kurang 6 adalah 0. Kemudian N, kalau mau dihitung, ya, berarti elektron valensi dari N itu adalah 5 kurang jumlah ikatan. Ini kita lihat jumlahnya 1 ikatan, 2, 3, 4. Elektron bebasnya ada nggak? Di sini ya, ternyata tidak ada. Sama dengan plus 1. Kemudian kalau kita hitung, mau hitung juga H, elektron valensi H adalah 1 dikurangi dengan berapa? Ikatannya 1, elektron bebasnya 0, sehingga sama dengan 0. Ya. Dengan demikian kita bisa lihat di sini, ya, H muatan formalnya adalah 0, O yang ini adalah juga 0, N muatan formalnya adalah plus 1, O yang di atas itu adalah muatannya min 1. Sedangkan O yang di sini juga adalah 0. Sehingga secara keseluruhan untuk HNO3 ya tetap jumlahnya adalah netral. Ya. 0 tambah 0 tambah 0 plus 1 min 1. Sehingga totalnya adalah tetap 0. Karena memang rumusnya adalah HNO3. Ini kan tidak ada muatannya. Barangkali kita mungkin contohkan dengan yang lain. OH-. Mungkin kita mengenal OH-. Apakah yang min itu adalah H-nya atau malah O-nya? Maka kalau kita perhatikan, kita tulis dengan lengkap, maka struktur garisnya adalah O, H,
Ya, sini jelas H-nya punya 1. Ini adalah 6 ya. 1 gitu. Karena ini adalah OH min ya. Jadi di sini ada 1 lagi. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ya OH min, nah itu akan menjadi O-nya itu elektron valensinya untuk yang ini ya. O elektron valensinya kan, nah kurang. Ikatannya berapa di sini? 1. Kemudian bebasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan min 1. Sedangkan H kalau mau dihitung, elektron valensinya adalah 1, ikatannya adalah 1, bebasnya nggak ada, 0. Berarti kalau sesungguhnya kalau kita lihat OH min, yang min itu adalah O-nya, bukan H-nya. Cuman kalau kebiasaan penulisannya yang benar itu adalah OH min. Tapi sungguhnya kalau kita lihat yang benar adalah O-nya yang negatif, bukan H-nya yang negatif. Karena kalau mau kita lihat lebih lanjut, OH min itu kan berasal dari H2O ya. Elektron ini pindah ke O nantinya, sehingga hasilnya nanti adalah OH min plus H plus ya. Ini artinya kalau seperti ini berarti kedua-dua elektron itu akan diikat oleh O. Makanya di sini nanti akan ada pasangan elektron bebasnya. Begitu. Demikian biar lebih jelas dan bisa dipahami. Untuk contoh yang lain nanti Anda coba sendiri untuk H2SO4 atau NO3 min misalnya. Demikian materi bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.